Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inganatul Hasanah, biasa dipanggil dengan Inge. Saya adalah dosen manajemen pendidikan Islam dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempraktekkan video mengajar saya. Tentunya saya adalah dosen manajemen pendidikan Islam dan di sini saya mengampu mata kuliah manajemen strategik. Dan saya adalah peserta PKDP dosen pemula tahun 2025 di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, pada kesempatan ini dengan metode yang saya gunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab dengan menggunakan media LCD dan komputer. Dan di sini video saya praktek mengajar tugas dari PKDP tahun 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswaku? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah, mari kita berdoa dulu supaya nanti diskusi kita sangat lancar dan bisa manfaat barokah di kemudian hari untuk diri semua. Oke, berdoa dimulai. Selesai? Oke, saya absen dulu ya. Ulfa, hadir. Suci Luciana, hadir. Tia Muzaif, hadir. Putri Setiawati, hadir. Dimas Dian Pratama, Hadir. Muhammad Lutfi, Hadir. Ahmad Baitur Rahim. Hadir. Masuk semua ya. Jadi sangat luar biasa, MPI ini semuanya masuk meskipun mahasiswanya sedikit tapi antusiasnya sangat luar biasa untuk mata kuliah yaitu manajemen strategi. Oke, ada yang sudah tahu bagaimana manajemen strategi itu seperti apa? Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana manajemen strategi. Ada yang tahu atau ada yang ingat manajemen strategi itu apa? Ya, Mbak Suci, siap apa pengertian manajemen strategis itu? Proses pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oke, jadi manajemen strategis itu penting ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa, manajemen strategis itu adalah sangat penting. Apalagi manajemen. Kita setiap hari pun kita perlu yang namanya manajemen. Manajemen apapun, manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, kita perlu adanya yang namanya manajemen. Terus penting nggak manajemen itu? Penting. Jadi mengapa penting ataupun seberapa penting manajemen strategi itu? Ada yang tahu? Saya Oke. manajemen strategi sangat penting karena beberapa alasan. Satu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dua, menghadapi persaingan. Tiga, mengantisipasi perubahan. Empat, meningkatkan kinerja. Lima, mengurangi risiko. Enam, meningkatkan keunggulan kompetitif. Oke, jadi begitu. Manajemen itu apalagi manajemen strategi ya. Kita berstrategi di kemudian hari, entah itu pikiran maupun apapun kita kan berstrategi. Tindakan pun kita perlu adanya yang namanya strategi. Jadi sudah tahu ya bagaimana tentang manajemen strategi ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu tentang manajemen strategi, tentang visi misi strategi. Jadi di sini bagaimana kita sebagai woman ataupun sebagai people-nya kita itu harus tahu bagaimana tahapan perumusan visi misinya. Kalau kita di dalam manajemen strategi banyak sekali aturannya di dalam meskipun itu entah di lembaga pendidikan, di lembaga perusahaan, di stakeholdernya itu juga banyak sekali. Bagaimana tahapan-tahapannya? Jadi kita perlu yang namanya perumusan strategi, yaitu visi misi dari perusahaan. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, pasti tentunya kita di dalam perusahaan itu pasti. Kita sebagai mahasiswa di lembaga pendidikan pun kita juga sangat antusias ya. Di lembaga pendidikan itu di SLTA ataupun di tempat-tempat lembaga pendidikan yang lain. Nah, jadi konteksnya itu di sini. Bagaimana manajemen ataupun visi misi manajemen strategis itu?
model manajemen strategis itu seperti apa. Karena di dalam lingkup manajemen strategis itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah formulasi strategik, yang kedua bagaimana implementasi strategik, dan yang ketiga adalah evaluasi. Kalau kita sudah berintegrasinya, kita sudah tahu planning kita apa, kita implementasikan. Setelah kita implementasikan, kita evaluasi. Kan jenengan semua pasti di dalam organisasi lah, contoh kecilnya saja. Di dalam sebuah organisasi kita pasti namanya sebuah strategi, dan strategi itu adalah namanya formulasi strategi. Di dalam formulasi strategi itu ada yang namanya planning, perencanaan. Kalau jenengan membuat perencanaan, membuat kegiatan-kegiatan itu kan pasti menggunakan planning ya. Jadi tentunya kita bukan planning. Setelah kita tahu nih planning kita seperti apa, kegiatan seperti apa, kita akan menjadikan yaitu implementasi. Bagaimana penerapannya? Kita harus terapkan. Planningnya seperti A, kita membuat planning B. Kalau misal tadi A sudah dilaksanakan ya, kita menggunakan planning B. Jadi kita implementasikan, kita terapkan di kegiatan-kegiatan yang mungkin dengan melakukan kegiatan apapun. Setelah kita terapkan atau implementasikan, setelah itulah yang namanya manajemen strategi. Jadi semisal jenengan itu sebenarnya sudah melakukan manajemen strategi di dalam kehidupan, di dalam kegiatan-kegiatan di mahasiswa seperti ini. Entah jenengan kan kalau sudah mahasiswa pasti organisasinya banyak ya, entah di internal, entah di eksternal, itu pasti banyak sekali. Jadi bagaimana manajemen kita itu selalu diatur, dikelola dengan baik. Jadi di sini bagaimana visi misinya, bagaimana model strateginya. Oke, di sini jadi misi di dalam perusahaan strategi itu kita akan ada 2. Jadi internal maupun eksternal. Kalau eksternal kan kita tahu bagaimana lingkungan sosial kita. Kalau internal ya kita struktur ataupun di dalam budaya kita seperti apa, SDM kita itu seperti apa. Itulah yang namanya di dalam pengamatan lingkungan eksternal maupun internal. Oke, di dalam perumusan strategik itu pasti akan ada yang namanya ini tadi, misi, tujuan, strategik maupun kebijakan. Ini yang dinamakan apa tadi? Formulasi strategik. Itu adalah di sini. Formulasi strategik di sini adalah merumuskan. Kalau kita kan semisal contoh, mahasiswa itu kan ada organisasi namanya IPPP kan? Itu pasti akan ada visi misinya. Visi misi itu IPPP itu seperti apa? Tujuan IPPP itu seperti apa? Itu akan dirumuskan. Terus strategi kita itu untuk mengeluarkan di dalam eksternalnya itu seperti apa? Kita kembangkan supaya eksternal kita itu mungkin, semisal kita merekrut anggota baru, ataupun kita kegiatan-kegiatan yang mungkin internal kita supaya khalayak itu di dalam masyarakat ataupun di dalam eksternal kita tahu nih kegiatan IPPP ini seperti apa. Nah itu kita harus tahu. Jadi di dalam manajemen strategi kita harus tahu ini. Meskipun jenengan mungkin sudah dilakukan, tapi mungkin jenengan tidak tahu. Oh ini namanya apa ya? Oh ini ternyata tujuan strateginya seperti ini. Oh ini visi misinya seperti ini. Mungkin jenengan belum ngeh di situ. Jadi nanti di kemudian hari mungkin kalau di dalam organisasi ataupun di dalam lembaga pendidikan, kalau jenengan sudah terjun di lembaga pendidikan, jadi harus tahu di sini. Di dalam strategi di sini, visi misinya seperti apa. Kalau di dalam lembaga pendidikan, oh aku itu ikut, mungkin aku direkrut nih menjadi guru mungkin SD, MI ataupun tingkat SLTA. Aku harus tahu dulu nih visi misi di dalam lembaga pendidikan itu yang aku tuju seperti apa. Jadi tidak awang-awang misal mungkin jenengan nanti sudah terjun tapi ternyata tidak sesuai visi misi saya sendiri. Jadi itu jenengan harus ingat. Jadi harus ada perumusan visi strategik di dalam otak jenengan itu seperti apa. Supaya apa? Supaya terlaksana di dalam SDM yang jenengan itu sudah tahu perumusan strateginya yang akan kita jalani itu seperti apa. Jadi di sini kebijakan-kebijakan yang mungkin diperoleh dari suatu lembaga itu juga harus ditentukan di sini. Terus implementasi. Jadi kalau implementasi strategi yang saya jelaskan tadi, bagaimana penerapannya, programnya seperti apa. Di dalam implementasi pasti akan ada namanya program, anggaran maupun prosedurnya. Itu seperti
kasih untuk teman-teman semua dari MP Ingat di sini dalam mata kuliah Manajemen Strategik yang atas waktunya, atas kontribusinya, jenengan sudah sangat luar biasa antusiasnya di mata kuliah Manajemen Strategik di sini. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, terima kasih. Oke, saya akhiri dari mata kuliah di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.